Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan kami semuanya. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Dan janganlah engkau menyerahkan kami kepada diri-diri kami meskipun itu sekejap mata. Allahumma hdina wa yassiril huda lana ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami dan mudahkanlah petunjuk itu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapkanlah ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, yang dengannya Allah akan memperbaiki amalan kalian, memperbaiki usaha kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan hapus dengannya, dengan perkataan yang benar tersebut, dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan membawa keberuntungan yang sangat besar. Amal. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan syukur ini bukan hanya kalimat formalitas di dalam kajian, tetapi mudah-mudahan syukur ini betul-betul hadir dari hati yang mengakui dan merasakan betapa nikmat Allah sampai hari ini itu sangat besar sekali kepada kita. Andai Allah tidak berikan iman Islam kepada kita, mungkin kita hari ini tidak akan seperti ini. Kalau Allah tidak berikan nikmat iman kepada kita, kita juga tidak mungkin setenang ini, hadirin. Akan tetapi anugerah Allah yang sangat besar kepada kita, kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat beribadah. Meskipun kita belum tentu menikmati, tetapi ibadah tersebut adalah kenikmatan. Meskipun kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat kesehatan itu nikmat yang sangat besar sekali. 2 hari saya menuju tempat kajian, di mana kalau Allah harus lewat rumah sakit ya. Saya jadi teringat ya, karena mungkin setiap kita punya memori dengan rumah sakit, betul kan? Itu saya lewat, ketika lewat ya doa, Allahumma sholli ala muslimin, ya Allah sembuhkan ya Allah orang-orang yang sakit dari kaum muslimin. Ya Allah, Allahumma ya Allah sayangi mereka. Karena saya yakin Pak, di rumah sakit itu orang dengan berbagai latar belakang dari saya. Mungkin pada saat itu ada orang yang sedang divonis oleh dokter, ada yang harus dioperasi
oleh dokter. Dan ketika yang sakit itu ternyata yang sakit belum tentu pasiennya aja, keluarganya juga ikut sakit kepala, hati yang gelisah. Tiba-tiba ada yang kecelakaan, mungkin ketika diperiksa, ketika di ronsen harus ditindak operasi saat itu juga harus biaya 60 juta. Gimana itu kira-kira? Pusing kan? Saya ada yang seperti itu. Toh kami juga pernah mengalami masalahnya, dan pusingnya itu Masya Allah Pak. Hari itu ibaratnya kita, kalau emang kita udah siap segitu, kita udah beli barang Pak, ya apalah itu dengan harga 60 juta. Tapi ini enggak hujan, tiba-tiba diminta uang segitu, harus ada saat itu juga. Itu saya berpikir mungkin ada juga orang saat ini yang sedang mengalami saat itu. Maka yang bisa kita rasakan adalah doa. Dan pada saat itu juga kita menjadi lebih bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak-bapak sekalian, sehat? Coba Pak, kalau ketika itu ya kita telah mau pergi ke suatu tempat dan Allah tiba-tiba telat, kita ada aja telat, dan beberapa saat kemudian kita mendapat berita kalau di jalan itu terjadi kecelakaan beruntun. Kita kira-kira ucap alhamdulillahnya gimana? Gimana ucap alhamdulillah? Kayak tadi atau ada agak panjang dikit? Alhamdulillah. Betul gak Pak? Itu adalah cara mengekspresikan syukur seseorang kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita kan gak sadar, ada orang telepon, ada orang gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya, padahal itu tuh bukan formalitas, memang beneran kita tuh dikasih nikmat sama Allah besar banget. Ya, mungkin kalau kejadiannya seperti tadi kita sampai sujud syukur, sampai kita telepon ke saudara, alhamdulillah saya telat ini. Allah ingin menyelamatkan saya dari kecelakaan tersebut. Tidak henti-hentinya dia memuji Allah. Alhamdulillah, itu juga sampai panjang. Alhamdulillah. Ya Allah. Pernah gak kita gitu mengalami seperti itu? Panjang banget alhamdulillah. Tapi kan kalau sedang dalam keadaan seperti ini, ketika ditanya gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Padahal kesehatan itu adalah nikmat yang besar. Kenapa beda kalau yang tadi alhamdulillahnya panjang, yang ini alhamdulillahnya itu pendek, singkat banget? Karena kondisi kita pada saat itu merasakan nikmat Allahnya itu dan cara mensyukurinya itu berbeda. Padahal nikmat Allah semuanya sama, besar Pak, besar. Ya. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu Pak. Kita kalau jadi orang yang tidak berilmu alias bodoh, alias bodoh, gak pernah dengar kajian, gak pernah dengar tafsir Al-Quran, gak pernah dengar tentang kisah Bani Israel, gak pernah dengar bagaimana sabarnya Nabi Nuh, sabarnya Nabi Ayub, sabarnya Nabi Musa, gak pernah dengar itu. Saya yakin hidup kita itu menjadi hidup yang kacau banget. Saya yakin. Tapi ketika kita sudah sedikit-sedikit belajar ilmu, duduk di kajian, kita menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar. Ada masalah, ya bisa tenang, gitu ya. Ketika ada orang yang menzalimi kita mengenal kata sabar, mengenal kata memaafkan. Dari mana? Karena saya tahu pahala sabar itu besar. Karena saya tahu pahala memaafkan itu adalah besar. Itu adalah tanda dan sifatnya ahli surga. Kan gitu. Ketika ada yang membuat kita emosi, kita tahu ayatnya.
Pernah saya dengar orang-orang yang masuk surga adalah wal kadhiminal ghair, mereka yang memendam amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ini ilmu, Pak. Ini ilmu yang seperti ini, ilmu itu. Ya. Makanya kita selalu penting untuk duduk hadir di kajian ilmu. Makanya Allah selalu memerintahkan kita untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Apa sih ihdinas itu? Apa hidayah itu? Ilmu hidayah itu. Hidayah itu kan petunjuk ya. Hidayah petunjuk, ilmu petunjuk bukan? Petunjuk. Kita diminta minimal 17 kali dalam sehari untuk meminta ilmu. Ya. Siapa di sini sudah memiliki tips yang sangat manjur ya kalau istri lagi marah, saya ingin belajar. Ada yang Pak? Ayo katakan gimana supaya saat itu juga langsung cair suasananya. Kenapa Pak? Tinggal pergi. Setuju nggak Pak? Belum tentu setuju. Iya nggak? Istri marah, ada yang balik marah, betul gak? Lebih marah, istri marah, istri ngomongnya agak tinggi, tambah lagi kita juga lebih tinggi lagi, betul tidak? Siapa yang di sini yang setiap pagi menghadapi anaknya yang sulit sekolah atau sulit belajar? Ada nggak? Ada nggak Pak? Pengen tahu dong Pak, saya ilmunya gimana Pak? Cara supaya anak itu ketika kita ngomong, tiba-tiba anak itu bisa nurut gitu, bisa langsung iya. Di sini ada yang suka nyuruh anaknya, ada nggak? Bisa langsung nurut atau anaknya itu harus ada? Saya ingin tahu, saya serius. Gimana Pak? Ada yang pengalaman gimana supaya anak itu langsung nurut? Tapi saya juga yakin semuanya pasti bingung, semua cara udah dicoba tapi A, B, C saya bingung Ustaz. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak, tapi saya hari ini saya coba berhasil, besok belum tentu berhasil. Itulah pada setiap saat kita butuh petunjuk hidayah. Dalam setiap hal kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam berumah tangga kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah agar kita itu gak terpancing emosi oleh istri kita ketika dia angkat suara di hadapan kita. Kita butuh untuk selalu berkata lembut di hadapan istri, di hadapan anak. Ya. Kita butuh supaya tidak mengangkat suara. Itu semuanya gak gampang. Itu semuanya gak gampang. Gampang itu kalau di ilmu parenting ngomong gampang, setelah dipraktekkan susahnya minta. Oh tidak, ya nggak Pak? Kalau diuji gimana? Harus gimana kalau diuji? Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau kita ingin sukses, setelah usaha maksimal apa? Nah, tawakal 100 nih nilainya semuanya. Bisa nggak praktekkan itu semuanya? Hari ini keluar masjid, kemudian tiba-tiba serempet motornya. Gimana tuh kira-kira? Apakah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Gitu ya. Sini Mas, saya kasih uang. Makasih ya, mungkin saya tadi banyak dosa. Allah ingin hapus dosa saya dengan Mas nyerempet saya ini. Susah, kayak itu susah. Teori doang gampang, tapi pada kenyataannya susah. Ya, betul. Nah, gitu. Insyaallah. Ya. Kalau kita pengen A, Allah pengen B, mana yang terbaik? Mana yang terbaik? B kan? B kan yang terbaik kan? Ya. Kalau misalkan pengen panjang umur anak-anaknya, tapi Allah pengennya anaknya pendek umurnya, gimana? Tetap merasa itulah yang terbaik, langsung ikhlas, ridhonya muncul? Enggak juga. Ya enggak? Kita tuh yakin, oh ini adalah yang terbaik gitu. Yakin itu akan menghasilkan keridhaan. Tapi faktanya enggak setiap kejadian itu langsung membuat kita yakin, membuat kita ridho. Ya, kita udah tumpuk rumah kita, kendaraan kita udah tumpuk.
ternyata tetap kenyolongan juga. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah kita setiap ada berjumpa orang kita langsung cerita? Ya, susah. Itu mudah kalau di teori, dan semua itu butuh ilmu. Semakin kita berilmu, semakin kita paham, kita akan sampai ke tahap di mana kita itu bisa bersikap dengan sikap yang benar. Kalau berbicara, pembicaraannya itu benar. Kalau bersikap itu benar. Kapan seorang bisa benar dalam berkata, berucap ketika mendapatkan hidayah Allah, dibimbing gitu sama Allah. Makanya dalam sebuah hadis, ya, fa idza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama orang, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi pendengaran dengannya dia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsir bihi, menjadi matanya dengannya dia melihat, wa yadahu alladhi yubtish biha, akan menjadi tangannya dengannya dia memukul, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan akan menjadi kakinya ketika dia melangkah, dibimbing sama Allah. Tapi kita kadang-kadang bersikap bukannya menghilangkan masalah, tapi malah nambah masalah. Berarti kurangnya hidayah dalam hidup kita. Dan kita belajar ini, kita ingin mencari hidayah. Mari kita fokus untuk mengkaji, menghadirkan hati kita supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa la ta'kulu بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Baik. Allah mengatakan di sini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini nasihat dari Allah. Rabb kita, pencipta kita, yang lebih tahu tentang diri kita, bahkan yang paling sayang kepada kita, menasihati kita agar janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Dengan cara apa memakan harta saudara kita dengan cara yang batil? Maghrib, maisir, ya, maisir, kemudian ada riba, dan ada qurab. Itu singkatannya. Maisir itu adalah perjudian. Yuridu haram, merugikan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Perbuatan setan. Judi itu akan merusak harta, keluarga, semua dirusak oleh yang namanya judi. Ya. Judi menjanjikan kekayaan, kata syaitan. Tetapi justru sebaliknya, judi itu adalah yang akan menghancurkan seseorang ke dalam akar-akarnya. Tidak boleh memakan harta
dengan jalan perjudian dan maisir. Dan judi ini dari mulai skala besar sampai skala kecil. Skala kecil. Apa karakteristik judi? Yaitu mendapatkan harta dengan sesuatu yang tidak jelas. Memiliki dua kemungkinan, untung atau dia itu buntu. Ketika untung, maka dia akan merugikan satu pihak. Begitu. Itu judi. Maka dalam hal apapun, sekecil apapun, judi itu tidak boleh haram. Ya. Lotre, judol, iya jelas, judol, judi online, maupun offline sama saja. Dan ini memakan harta bukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang benar. Dan judi itu, ketika seseorang kalah, ada yang dia ridho, ikhlas kalah berjudi? Enggak ada. Nafsu. Ya, enggak ada. Riba itu apa? Riba itu dari awal akadnya sudah saling ridho. Betul kan? Saya pinjam 10 juta, nanti kembali ya 15 juta. Iya saya ridho, nanti saya kembalikan 15 juta. Jadi dari awal itu sudah ridho. Tapi boleh nggak? Riba boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan ketika kedua belah pihak itu ridho, ya saya ikhlas, saya ridho, nanti uang saya kembali jadi 15 juta, saya jadi rugi 5 juta. Yang penting pinjaman saya sekarang 10 juta. Ridho dia, itu tidak menghalalkan. Tetap riba. Ridho dia itu tidak menghalalkan riba karena ridho. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengharamkannya. Tidak boleh. Apalagi judi. Tahu ya? Apalagi judi. Itu. Makanya kan juga akan perbedaan cara bertaubat dari harta haram itu. Ada yang harus dikembalikan, ada yang tidak boleh, ada yang tidak apa-apa tidak dikembalikan. Nah, ya, sesuatu yang berkaitan dengan harta dan pelakunya itu tidak pernah ridho kalau hartanya itu diambil, maka cara taubat orang yang mengambilnya adalah harus mengembalikan. Harus mengembalikan. Berbeda sebagian ulama mengatakan riba itu tidak perlu dikembalikan, cukup dia bertaubat dari riba tersebut. Kenapa? Karena ketika orang bertransaksi riba, karena itu sudah ridho dia hartanya untuk dimakan, untuk diambil oleh orang lain, begitu. Tapi ada nggak pejudi dia ridho ikhlas ketika kalah? Ikhlas nggak apa-apa, sudah sepakat kita. Nggak ada. Dia akan frustasi, ya, dia akan mengamuk, dia akan marah-marah, bahkan dia akan berbuat kezaliman. Tidak boleh. Kemudian gharar itu adalah ketidakjelasan. Membeli kucing dalam karung, tidak boleh. Berjual beli sesuatu yang tidak jelas. Makanya dalam hadis tidak boleh menjual buah-buahan yang ada di pohon yang belum nampak kelayakannya. Ya, baru juga bunga, buah rambutannya sudah ditawar, haram, nggak boleh. Karena tidak jelas apakah buah ini akan sampai matang atau nanti akan ada hama atau akan ada hujan atau orang tua, nggak jelas. Nggak boleh. Ya, kalau kita belajar hadis tentang bab jual beli, Pak, insya Allah banyak praktek jual beli hari ini yang disepelekan oleh orang kaum muslimin, terutamanya kedai, adalah praktek yang dilarang. Ya, apalagi sekarang kontemporer ya, sudah serba online, itu fatwa itu semakin ketat, semakin dikembangkan. Kenapa? Karena
proses transaksinya juga udah semakin canggih. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwasanya perjudian, riba, kemudian kecurangan itu tidak boleh, dan itu adalah memakan harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kamu mendapatkan hal tersebut apalagi sampai kamu membayar kepada hakim. Berarti nyogok. Ini ayatnya. Suap, riswah, menyogok. Menyogok itu adalah kita ingin mendapatkan sesuatu dan harus menghilangkan hak orang lain dengan kita membayar sejumlah uang atau apapun itu kepada yang menentukan perkara tersebut. Di sini adalah hakim. Ini dosa besar. Nyogok itu. Baik. Nah, jadi catatannya adalah kita ingin mendapat sesuatu, namun harus menghilangkan hak orang lain. Harusnya itu adalah hak dia yang dapat, tapi dia cancel orang tersebut dan kita maju dengan kita bayar pihak tersebut. Itu namanya riswah, nyogok. Ini dalilnya. Tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism, yaitu sebagai cara kalian untuk mengambil sebagian dari harta manusia bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Waktu ta'lamun, ternyata tidak semua orang yang berbuat riba itu bodoh. Waktu ta'lamun, bisa jadi dia udah ngerti hukum riba, tetapi dia masih makan harta riba. Waktu ta'lamun, kalau dan sedangkan kalian sudah mengetahui. Makanya dari tadi ya, teori itu mudah, tetapi pada prakteknya ya di dunia nyata, pada faktanya itu kita butuh yang namanya iman, butuh yang namanya takwa, butuh yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada yakin bahwasanya apa yang Allah larang itu terbaik bagi kita, butuh kepada yakin kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu jadi Rasulullah. Ya, butuh kepada yakin bahwasanya kehidupan dunia itu yang kita lakukan dengan cara yang haram itu akan sangat sebentar kita rasakannya dan akan hilang. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban yang kekal di hari kiamat. Itu butuh iman, Pak. Ya, sebab itu butuh iman, bukan hanya butuh catatan teori itu. Itu butuh iman, butuh ketakwaan, butuh keyakinan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah itu benar, dan apa yang Allah arahkan kepada kita itu yang terbaik. Itu butuh yakin. Kalau nggak begitu, sulit kita berselamat, sulit untuk kita selamat. Karena kita memiliki 1001 alasan untuk menolak perintah Allah, ya kan? Ketika kita diuji dengan kemiskinan, ya kalau nggak begini saya nggak bakalan kaya, gitu kan? Ya, sampean bisa mengatakan seperti itu. Coba sampean jadi saya, mungkin sampean juga akan melakukan seperti saya melakukan yang haram gitu. Ya kalau seperti itu konsepnya, ya nggak ada takwa kalau gitu. Nggak ada ujian kalau kayak gitu, kalau konsepnya seperti itu. Sedangkan Allah mengatakan, ya, ma amartukum bihi, Rasulullah mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Tinggalkan totalitas, 1000% harus ditinggalkan, tidak boleh ada tapi ketika penggalan yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan semampunya. Itu perbedaan. Melakukan ketaatan itu ada kata semampunya. Pak, nggak bisa sholat berdiri, sholatnya gimana? Duduk. Bisa duduk, berbaring. Ya. Nggak bisa bergerak, pakai isyarat.
Isyarat sama sekali mata nggak bisa bergerak, mungkin pakai hati. Hati pun nggak bisa, berarti ya giliran disolatkan. Bukan sholat. Sudah hilang kewajiban dia. Tapi selama dia hidup, lakukan perintah Allah semampunya. Tetapi kalau larangan nggak ada, semampunya itu nggak ada dalam syariat. Ya, betul nggak? Nah, saya ingin mengurangi maksiat. Ya, kemarin Ustaz saya segini maksiatnya, ini kok udah lebih ringan, gitu ya. Sedikit. Ya Allah, kalau tahu ilmunya, Rasulullah itu memerintahkan tinggalkan maksiat seluruhnya dan lakukan ketaatan itu dengan semampunya. Kenapa demikian? Karena sejatinya meninggalkan maksiat itu hanya butuh iman, ketakutan. Ya, meninggalkan apa, misalkan meninggalkan zina, ya tinggal diam aja kan, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau sholat itu harus pergi ke masjid, makanya ada action. Kalau ketaatan itu betul. Ketika puasa kita harus sahur, kita harus belanja, kita harus masak, kita harus menahan lapar. Kita melakukan sesuatu kalau ketaatan. Tapi kalau meninggalkan maksiat, itu tinggal diam saja. Dan sejatinya setiap orang itu kalau dipaksakan mampu untuk diam. Tetapi kalau untuk ketaatan, tidak semua orang itu diberikan kemampuan untuk melakukan dengan sempurna. Betul? Nah, dan di sini sekali lagi, tidak setiap orang itu melakukan maksiat dia bodoh dengan maksiatnya. Tetapi bisa jadi dia sudah tahu, dia sudah paham. Ya, dan itulah problemnya, itulah masalahnya. Ketika kita sudah tahu, namun kita tetap melakukannya, dan itu tidak akan ada alasan lagi bagi kita nanti di hari kiamat. Kecuali banyak. Kalau misalkan seseorang bermaksiat, dia nggak tahu sama sekali. Maka itu bisa jadi dia punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah mengatakan, "Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami juga bakalan menyiksa, memasukkan seseorang ke dalam neraka sampai kami pastikan dulu sudah ada Rasul yang diutus kepada dia. Kami pastikan sudah ada ustaz yang menerangkan hal itu, sudah ada kiai yang menjelaskan poin itu. Ketika sudah dijelaskan, sudah sampai ilmunya kepada dia, tapi dia tetap melanggar, maka dia tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Gitu Pak. Kalau cuma satu ayat, gimana? Ada dulu atau gimana? Mau lanjut satu ayat lagi? Iya. Ada dulu atau gimana? Ya, silakan. أشهد أن لا
Biasanya lebih satu ayat lagi. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kajian pada malam hari ini, karena sejatinya adalah seberapa besar faedah yang bisa kita ambil dan kita amalkan, ya, bukan seberapa banyak ayat yang kita kaji, yang kita baca. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat bertanya kepadamu tentang ahillah. Apa itu ahillah? Bulan. Bulan, ya. Kenapa bulan ditanyakan oleh para sahabat? Karena bulan itu tiba-tiba kecil, ya, hilal, kemudian membesar sampai purnama, kemudian nanti di tengah bulan dia kembali lagi sampai menjadi kembali lagi, ya, karena ujung tadi, ya, seperti pelepah kurma itu yang mengering menjadi begini. Itu digandakan oleh para sahabat. Mereka kritis, kenapa sih, apa tujuannya, kok bulan itu bisa nggak dari Allah bikin cahayanya besar gitu, purnama setiap malam? Allah menjawabnya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tahu nggak, kami jadikan bulan seperti itu adalah sebagai untuk tanda-tanda atau waktu bagi manusia untuk melaksanakan haji. Ya kan, berarti ini kan tanggal 1 diketahui kan, gitu. Kalau kita bulannya purnama, berarti kita tahu itu tanggal berapa tuh? Ya, belasan, 13, 14, 15 gitu. Demikian juga kan kita menentukan satu Ramadan dengan apa? Hilal. Dengan hilal juga. Jadi begitulah Allah membuat bagaimana perubahan secara astronomis, ya, bulan tersebut adalah Allah atur, Allah yang mengatur itu untuk menentukan waktu-waktu ibadah bagi manusia. Berikutnya, walaysa birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Ini Allah menyinggung tentang adat kebiasaan yang tidak masuk akal, dan juga Allah tidak pernah mengatakan hal tersebut, tetapi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masanya. Ketika mereka sedang berihram, mereka ketika masuk rumah itu mereka tidak mau masuk melalui pintunya, pintu yang mereka buat pintu di depan nggak mau, tapi mereka itu masuk dari belakang. Mereka itu dibolongin temboknya. Kenapa? Ya karena dari depan katanya itu akan merusak kesucian ihram. Ya. Maka Allah mengatakan, walaysal bir, bukan kebaikan itu, bukan kebaikan yang kalian anggap. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan yang menurut kita baik. Itu masalahnya. Ya. Kalian anggap kalau masuk rumah lewat belakang itu adalah kebaikan. Kalau di depan akan menodai ibadah ihram kalian. Dari mana itu? Kira-kira kalau di zaman ini banyak nggak hal-hal yang itu tuh kayaknya nggak ada dasarnya sama sekali gitu, tapi dipercayai. Banyak kan seperti ini. Makanya saya berikan kaidah. Sesuatu kebaikan itu bukan yang kita anggap baik. Walakin birra man ittaqa. Tetapi kebaikan itu adalah takwa. Apa yang Allah anggap baik itulah kebaikan. Meskipun kita menganggapnya buruk. Betul? Ada nggak syariat yang kadang-kadang dianggap buruk? Ada. Ya. Kadang-kadang banyak wanita yang tidak menerima syariat poligami. Betul tidak? Banyak wanita nggak menerima tentang pembagian waris secara Islam. Betul tidak? Mungkin anggapannya buruk. Kok agama kok begini? Kok gak adil? Karena itulah yang terbaik. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah juga yang tahu tentang kebutuhan mereka. Bahkan akal mereka diciptakan oleh Allah. Tapi lihatlah manusia betapa ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan apa yang dianggap oleh Allah baik, dan keburukan apa yang dianggap oleh Allah buruk. Maka kebaikan akan menjadi tetap kebaikan selama Allah perintahkan, meskipun manusia juga menganggapnya itu buruk. Demikian juga keburukan akan menjadi keburukan walaupun seluruh manusia itu menganggapnya baik. Jika Allah mengatakan itu adalah buruk, adalah dosa, tetapi itu dosa tidak akan pernah berubah. Yahudi mengatakan riba adalah apa? Halal. Allah mengatakan, ya,
Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Ya, jual beli itu kan sama aja dengan riba. Ingin dapat keuntungan, kita jual beli, kita ingin untung, ya riba juga. Kita pinjam meminjam, ada bunganya, itu juga untung juga kan. Allah membantahnya dalam Al-Quran. Ya. Dan kata Allah, jual beli itu tidak sama dengan riba. Jual beli itu halal, riba adalah haram. Ya, ini ingat kaidahnya. Makanya apapun yang kita lakukan, pastikan itu ada dalilnya. Allah telah setujui dalam Quran atau Rasulullah telah menyetujuinya dalam hadis. Pastikan, karena kelak nanti kita bertemu dengan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Kita gak bakalan bawa guru kita. Guru saya bilang begini kok, ya, kiai saya bilang begini kok. Enggak, semuanya masing-masing. Masing-masing semuanya. Satu-satu orang nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Maka pastikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan, karena itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Ya, jadi kebaikan itu adalah takwa. Apa ketakwaan? Apa yang Allah perintahkan, ya, agar kita laksanakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan, kan itu takwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk tersebut, maka Allah perintahkan untuk memasuki rumah dari pintu-pintunya. Ya, jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh. Meskipun itu diyakini sudah ratusan tahun oleh nenek moyang kita, kalau itu tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Dan kenapa ayat ini belum dihapus oleh Allah? Mungkin Allah lebih tahu bahwasanya akan banyak terus berlaku seperti ini. Andai kan gak bakalan terjadi lagi, ya hapus saja ayatnya, kan gak guna juga kan, ayatnya kan masih disinggung-singgung. Berarti kenapa ada ayatnya? Berarti masih banyak praktek. Dan Allah ingin menyadarkan kita, ya, selaku hambanya, agar selalu berpegang teguh dengan syariat Allah. Wattaqullah, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi keberuntungan itu adalah dengan mengikuti syariat Allah yang telah Allah gariskan, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Itulah yang akan beruntung. Semakin kita copy paste ajaran Rasulullah, semakin kita akan mampu meyakinkan diri kita pasti selamat. Kenapa? Ya, saya itu adalah yang paling berusaha untuk paling mirip dengan ajaran Rasulullah. Itu yang akan paling selamat. Tetapi semakin kita mencoba-coba, maka akan semakin juga besar resikonya. Itu aja. Karena keselamatan ini bukan tersesatnya. Di dunia masih penting, kita buka Google Map, kita tersesat masih penting. Tapi kalau map akhirat kita tersesat, ya kemana? Ke neraka, gak ada jalan lain, gitu. Jadi kita pastikan kita betul-betul berpegang teguh dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dalam setiap perkataan kita dan perbuatan kita. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.